Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan update cafe yang masih viral dari awal pembukaan sampai sekarang ya. Nah, untuk viewnya seperti yang ada di depan kita. Viewnya Gunung Penanggungan dan juga jurang hutan serta kawasan wisata yang ada di Desa Kemloko ya. Nah, untuk kali ini kita terbangkan drone berada di atas dari cafe Black Dog. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya. Di video saya yang pertama itu untuk kafenya, untuk tempat-tempat duduknya itu masih belum banyak ya. Dan sekarang sudah semakin banyak. Oke, seperti apa? Kita langsung saja menuju ke sana ataupun kita terbangkan drone ke sana, teman-teman. Oke, di depan sana itu ada Bukit Congkro yang ada di Desa Kemloko ya, di sisi sebelah kiri atas. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, itu kafenya berada di tepian jurang ya. Itu tepian jurang Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Banyak yang menyebutkan kalau kafe ini berada di Trawas, tapi sebenarnya ini ada di Pacet ya. Memang untuk lokasi Desa Cembor ini berlokasi di perbatasan antara Pacet dan Trawas. Nah, jadi untuk viewnya dijamin pasti bagus sekali di cafe ini. Bisa lihat dua gunung sekaligus, teman-teman. Tapi memang untuk view gunung yang paling bagus itu di Gunung Penanggungan ya, karena untuk kafenya ini kan ada di sebelah sisi barat dari Gunung Penanggungan. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, signifikan sekali untuk tempatnya. Kalau dulu hanya ada tempat yang di sebelah kiri itu yang atasnya lantai 2 ya, yang di bawahnya itu ada kolam kecil. Dulunya hanya di situ saja waktu awal pembukaan dan sebagian di tengah itu ya. Nah, sekarang sudah memanjang seperti ini untuk tempat duduknya, dan di bawah juga ada gazebo ya teman-teman, yang berjajar banyak. Dan nanti di sini akan terus berproses ya teman-teman untuk mengakomodir pengunjung jika tempat duduknya kurang. Tapi kalian juga bisa duduk di rerumputan itu ya, memakai alas tikar. Oke, untuk jam bukanya di Black Dog Cafe ini, nah itu di hari Senin sama Jumat itu buka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya, itu tanpa reservasi ya. Kemudian di hari Sabtu Minggu itu bukanya mulai lebih awal, yaitu lebih pagi, jam 8 pagi, tutupnya masih sama jam 9 malam teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Ini kalau di hari Minggu memang ataupun weekend itu memang sangat ramai sekali, jadi sistemnya masih buka tutup teman-teman. Kalau memang sudah full akan ditutup untuk pintu masuknya. Tapi nanti selang beberapa menit ataupun beberapa jam kemudian kalau sudah longgar akan dibuka kembali. Oke, di depan kita ini ada 3 tempat duduk, yang awalnya hanya ada 2 ya. Kemudian yang di sebelah sini ada juga untuk outdoornya, ada indoor ya. Kalau yang indoor itu 2 lantai ya, ada atas dan bawah. Nah, untuk kalian pesan, lokasinya ada di depan dari kolam yang seperti huruf angka 8 itu teman-teman, yang ada antrian panjang ini. Itu untuk tempat pemesanannya. Nah, bisa kita lihat ya, ini di hari Minggu waktu saya ambil video ini. Untuk video bawah saya tidak ambil ya, karena pas mau masuk itu sudah full teman-teman. Jadi kenapa ditutup? Agar supaya tidak di dalam membludak, jadi nggak nyaman untuk berada di dalam. Nah, untuk viewnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti tak sebutkan tadi, viewnya itu langsung menghadap ke jurang, hutan, dan juga wisata area Kemloko, dan yang paling bagus yaitu view Gunung Penanggungan yang ada di depan ini. Untuk parkiran ya, untuk parkiran beberapa ataupun di awal buka ada sempat yang membuat video hoax teman-teman ya di media sosial lain.
kalau ke sini tidak membawa mobil itu nggak boleh masuk teman-teman, tapi itu sebenarnya salah banget teman-teman, karena memang kenapa waktu itu mungkin dia waktu mau masuk itu ditutup ya, karena dia bawa sepeda, padahal itu kan sudah overload jadi ditutup. Dan kemudian mungkin waktu itu ada mobil atau parkiran mobil yang kosong, nah waktu di depannya itu ada mobil masuk dibolehkan, kemudian waktu yang bikin video pakai sepeda nggak boleh masuk itu dia kan pakai video pakai motor ya, nggak boleh masuk, sedangkan yang di depannya pakai mobil boleh masuk itu. Nah kemungkinan saat itu parkir motor itu sudah penuh ya, yang parkir mobil orangnya sudah nunggu nama, kebetulan ada yang kosong dia masuk. Nah jadi seperti ini ya viewnya teman-teman. Kalau jalan ini ya yang cor ini itu ke bawah ya, sebenarnya itu jalanan menurun itu menuju ke arah Desa Nogosari ataupun alternatif menuju ke Mojokerto ke arah Mojosari ya, ataupun kalau menuju ke Pondok Pesantren Amanatul Umah. Kemudian yang sisi kanan bawah ini ke arah Pacet teman-teman. Dan di yang putaran itu yang jalan aspal itu menuju ke arah Trawas ya. Dan di bawah ini ada tower Masjid Habibur Rahman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau sholat dari arah Blackdu bisa mampir ke Masjid Habibur Rahman ini. Nah di sepanjang perjalanan ini, jalan ini ya yang menuju ke arah Pacet itu banyak sekali warung-warung ya. Nah jadi seperti ini ya suasananya jalannya kalau di hari weekend. Dan hati-hati ya teman-teman untuk jalannya ini karena jalannya berkelok dan juga di sisi kanan kirinya itu tebing dan jurang ya, yang menuju ke arah jembatan Jurang Gembolo itu ya teman-teman, yang ke arah Trawas. Jadi hati-hati kalau lintas di situ. Dan untuk jalan yang dari arah Blackdu ke arah Trawas ini, perbatasan ini ya, kalau malam itu gelap sekali teman-teman, karena memang nggak ada PJU-nya. Jadi tolong buat bapak di sub ya, tolong dikasih penerangan jalan karena ini jalan yang cukup rawan. Seperti yang di Cangar, terkadang di sini juga ada dibuat untuk pembuangan mayat ya. Nah tapi jalannya sudah bagus ya, sudah diaspal ulang seperti di bawah ini. Kemudian di jembatan ini, nah di dekatnya kan ada jembatan Jurang Gembolo, itu juga ramai banget teman-teman, sebagai destinasi ya anggap saja wisata ya yang gratis. Kalau hari weekend atau hari libur itu ramai banget di sana. Oke, jadi jalannya seperti ini dengan hutan-hutannya juga masih alami atau masih ya istilahnya masih hutan yang memang dari alam ya, bukan tanaman lagi. Nah seperti yang tak sebutkan tadi, di sini jalannya gelap. Kalau malam itu hati-hati karena juga jalannya itu berkelok-kelok ya di sini ya. Nanti takutnya blind spot. Jadi usahakan hati-hati kalau malam. Kalau pagi juga seperti itu, di sini juga ramai kalau hari libur ya. Nah seperti ini kalau kita lihat dari atas untuk jalannya. Untuk yang ke arah kanan atas ini itu turunan ya. Kalau masih belum nyetir mobilnya belum pandai, ya seperti yang tak bilang lagi, hati-hati di jalan biar selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, untuk menu di Blackdu ini ya, untuk makanan beratnya itu mulai dari 15.000 saja. Oke tak sebutkan ya. Itu ada chicken stick, soto ayam, ayam asam manis, bakmi, chicken furi itu 15 ribuan, dan untuk beef yakiniku itu 18.000, dan iga bakar dan sup daging itu 20.000. Kemudian untuk snacknya teman-teman mulai dari 8 ribuan saja, seperti kentang goreng itu 8.000, spring roll, bola ubi coklat, roti ketapang, stik ubi itu cuma 9 ribuan saja, dan ada mini pau, ada udang keju, cireng, dan jika pisang itu cuma 10.000, dan mix platter juga 12 ribuan, salad buah juga 12 ribuan saja teman-teman.
Untuk minumannya juga banyak sekali variasinya, mulai dari 8.000-an saja. Jadi paling mahal untuk minumannya itu cuma 15.000 teman-teman. Dari rate-nya itu dari 8.000 sampai 15.000 saja. Jadi masih terjangkau ya bagi kita. Dan juga pelayanan juga cepat teman-teman di Black Do Cafe ini. Nah, yang terpenting kalau kesini saya rekomendasikan itu di sore hari ya. Kalau bikin konten ataupun video itu gunungnya terlihat jelas karena cahaya kan dari arah barat. Kalau di pagi hari mungkin teman-teman kalau ambil fotonya nanti foto ataupun video itu backlight ya, karena cahaya kan membelakangi gunung Penanggungan. Nah, seperti apa sih ramenya kalau di hari Minggu ataupun di hari libur? Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat rame banget. Dan ini adalah cafe recommended bagi saya buat teman-teman ya, karena memang selain tempatnya yang bagus, view-nya juga bagus, makanan juga terjangkau dan juga enak-enak. Yang bikin apa ya di sini tuh suasana lah teman-teman ya. Mungkin kalau siang memang panas, tadi wajar lah kalau memang siang panas. Tapi kan itu sebanding dengan pelayanan dan juga tempatnya dan juga view-nya itu bagus. Kalau teman-teman tahu ini sebenarnya pemiliknya satu sama dengan Garden Hood ya teman-teman. Jadi memang kenapa bisa murah karena memang ownernya ini satu grup dengan Garden Hood yang ada di Terawas. Oke, yang di bawah itu ya baru ya teman-teman ya. Ada banyak gazebo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gazebo ya yang bisa kalian manfaatkan kalau kalian sekedar ngopi ataupun makan di sini ya. Kemudian di atasnya juga semakin panjang. Kalau dulu kan hanya sebagian di sebelah kiri, sekarang sudah memanjang seperti itu. Nah, di dalamnya itu juga ada indoornya ya, di belakang dari tempat duduk yang menghadap ke timur itu. Di belakang itu ada indoornya. Nah, kita bisa lihat ya seperti ini. Nah, kalau kalian kesini lebih baik pagi hari ya untuk mengawalinya biar enggak apa ya full, bisa santai, tapi yaitu konsekuensinya tadi apa namanya untuk kalian foto video berlatar gunung itu pasti backlight kalau di pagi hari, lebih baik siang hari ya teman-teman. Nah, untuk cafe ini buka setiap hari ya teman-teman, seperti yang tak sebutkan tadi. Senin sampai Jumat buka mulai jam 9 pagi ya sampai jam 9 malam. Kalau di Sabtu Minggu ataupun hari libur itu buka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, seperti ini bagus sekali ya. Nah, kalian juga bisa duduk di bawah ya sambil menggelar tikar, dan untuk pelayanannya jaga cepat di sini teman-teman, jangan khawatir ya. Jadi untuk lokasinya ada di Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Mojokerto, namanya Black Do. Sebenarnya itu singkatannya, Do-nya itu singkatan dari pemilik Garden Hood. Nah, jadi seperti itu. Oke, selain yang di sini ada gazebo dan juga ada tempat nongkrong yang di atas. Di atasnya lagi itu ada ya teman-teman. Memang tapi nggak sebanyak yang di bawah ini. Nah, ini tak videokan yang terbaru saja karena yang lama kan sudah tak buatkan videonya waktu awal buka ya teman-teman. Jadi salah satu tempat nongkrong menurut saya yang paling worth it di Pacet. Di sini ya tempatnya. Nah, untuk rute jalan sudah tak buatkan teman-teman ya. Kalau dari arah Mojosari via Pandan ya, kalau nggak salah itu sudah tak buatkan videonya, jadi bisa dicek postingan saya. Dan juga di video yang awal rute Jari Tawah juga sudah tak buatkan ya. Nah, ini juga salah satu spot yang bisa kalian buat foto-foto ya berlatar gunung Penanggungan yang tentunya bagus sekali ya. Nah, untuk parkiran itu standar ya teman-teman, untuk parkirnya. Untuk kendaraan ya standar di luaran ya untuk bayar parkirnya. Tapi
Kalau ke sini ya itu tadi ya, banyak sih yang bilang jalannya seperti apa, nanjak atau tidak. Jadi yang main ke gunung tentunya wajar ya teman-teman, untuk jalannya nanjak pasti ada, karena memang jalannya di gunung. Kalau cuma datar kan nggak mungkin. Jadi seperti itu teman-teman, harus dipahami ya, kalau memang lokasinya di gunung itu pasti ada jalan nanjaknya. Jadi nggak bisa kalau dibandingkan dengan kota. Kota pun masih ada nanjak ya, seperti kalau ada di Kota Batu, Kota Malang ataupun yang lainnya yang memang daerahnya pegunungan pasti ada jalan nanjaknya. Jadi teman-teman itu hati-hati ya, dan berdoa, dan juga cek kondisi kendaraannya laik atau tidak untuk dibuat jalan jauh ataupun menanjak. Itu saja ya teman-teman untuk updatean kita kali ini di Cafe Black Dog yang berlokasi di Desa Cembor, Pacet, Mojokerto, perbatasan Trawas ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Dan nanti kalau sempat ya, saya buatkan video dari bawah. Nah ini kan video suasana dari atas saja teman-teman, biar tahu update terbaru seperti apa sih untuk Cafe Black Dog sekarang ini, dan gimana sih yang paling bagus waktu ke sana, yaitu tadi di waktu sore menjelang senja. Itu bagus sekali di sini, biar bisa lihat Gunung Penanggungan, apalagi di waktu cuaca yang cerah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.